langsung masuk aja, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Ustadz Syarifuddin akan bertanya-tanya seputaran akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Freddy Praman juga bersama Ayu Lestari. Sekarang kita didampingin bersama Ustadz Syarifuddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi hari ini kita bersama Ustadz Syarifuddin akan bertanya-tanya seputaran akikah. Mungkin teman-teman di luar sana pada bertanya-tanya akikah itu apa, afdolnya seperti apa, bagaimana baiknya. Bisa kita langsung tanya kepada narasumbernya atau yang berkompeten untuk menjelaskan hal tersebut. Kita ini ingin mengakikahkan anak nih Ustadz. Ya. Mungkin saya mewakilin teman-teman di luar sana untuk bertanya, apa sih sebenarnya makna akikah itu? Akikah menurut bahasa adalah memotong rambut dari anak yang dilahirkan. Sedangkan akikah menurut istilah menyembelih hewan pada hari ke-7 setelah dilahirkan. Adapun ketika anak kita itu laki-laki, itu menyembelihnya sataini, 2 domba atau 2 kambing. Lalu perempuan 1 kambing. Itu dianjurkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, al-gulamu murtahanun bi akikatihi. Akikah itu adalah untuk penebusan anak. Sebab Rasul bersabda, anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa anak, maka untuk tasakur kita kepada Allah itu menyembelih domba ataupun kambing 1 ekor untuk anak perempuan, sedangkan 2 ekor itu untuk anak laki-laki. Dianjurkannya di hari ke-7 setelah kelahiran. Adapun ketika ketidakmampuan kita bisa di 7 hari tidak mampu, di hari ke-40, di hari ke-20, di hari ke tahun 1 tahun, itu silahkan. Apabila kita belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki untuk menyembelih hewan. Sebenarnya ada gak sih batas maksimal usia, misalnya orang tuanya ini masih nggak mampu, terus anaknya sudah beranjak dewasa nih, misalnya usianya sekarang udah 20 tahunan lebih, itu masih bisa nggak tuh Pak? Ketika kita diberikan kemampuannya sebagai anak, sedangkan kita sudah balik, berarti kan kita punya 2 keunggulan dari anak yang mengakikahkan sendiri, walaupun akikah itu tanggung jawab orang tua. Jadi ketika kita diberi kemampuan, sudah balik, berarti kita ijab nih kepada orang tua. Ayah ataupun ibu, ini saya berikan uang untuk akikah saya. Jadi kita punya 2 keunggulan. Yang pertama, kita menggugurkan kewajiban orang tua, akikah kewajiban orang tua kepada anaknya. Yang kedua, kita punya nilai bakti kepada orang tua. Jadi ketika umpama om belum diakikahkan, sedangkan orang tua dulu belum mampu, sekarang om mampu. Jadi bisa om tuh berikan dulu ijab kepada orang tua, baru nanti orang tua itu menyembelih untuk anaknya. Jadi punya 2 keunggulan. Jadi ada 2 option ya. Iya, begitu. Mungkin ada pertanyaan? Ya, jikalau ya Pak Ustadz, teman-teman kita yang ada di luar sana, saudara kita, lantas dia tidak bisa mengakikahkan. Kalau ini kan yang kita tahu dombanya atau kambingnya harus jantan ya. iya. Nah, bisa nggak sih digantinya tuh betina? Gitu. Untuk keutamaan memang itu jantan, domba ataupun kambing, itu yang jantan. Tapi syarat utama akikah ataupun kurban itu syaratnya harus baligh.
balik itu ada cirinya dari usia, ada cirinya dari fisik. Kalau domba itu usia 1 tahun mau meranjak kedua. Kalau kambing dari usia 2 tahun mau meranjak ketiga. Itu kalau dari sisi usia. Nah, kan kita nggak tahu ini domba ataupun kambing, kan nggak ada akte kelahirannya. Iya. Jadi dilihat dari ciri fisik. Ciri fisiknya diantaranya sakoto muqaddamu asnanihi, sudah tunggang gigi depannya. Itu kalau domba biasanya ketika sudah tunggal itu bada sitati ashhurin, setelah usia 6 bulan. Jadi ketika domba itu usia 7 bulan tapinya dia sudah tunggal gigi depannya, berarti sudah masuk syarat karena sudah balik. Kalaupun itu domba sudah 1 tahun lebih tapi belum tunggal, tetap dikategorikan sudah balik karena dilihat dari ciri usia. Sama seperti manusia. Manusia ada yang ciri baliknya di usia 15 tahun, ada yang cirinya sudah mimpi ataupun haid. Di utamanya ketika domba ataupun kambing itu, bagaimana ketika yang betina, yang jantan itu belum cukup, ada betina yang sudah cukup, lebih afdol yang betina karena sudah masuk syarat. Jadi mau betina mau jantan sama aja ya Ustaz? Utamanya yang penting sudah masuk syarat, sudah balik. Oke. Nah, Pak Ustadz, sekarang kan kita juga bertandang ke sini itu merupakan sebuah peternakan ya, peternakan dari sapi, kambing dan domba di sini. Nariah. Nah, kita pengen tahu nih Pak Ustadz, abdolnya orang berakikah itu seperti apa? Cara syariah ya? Iya, ketika akikah yang pertama kita niatkan bahwa melaksanakan ini dalam rangka menjalankan sunnah Rasul. Itu niat pertama, kita menjalankan niatnya perintah Rasul. Yang kedua, yang namanya ibadah, itu ada syarat dan rukun. Jangan sampai kita lepas dari syarat dan rukunnya. Di antaranya tadi hewannya yang sehat, yang sudah masuk syarat, dan cara penyembelihannya pun, insya Allah kami di sini di Nariah Farm sebelum menyembelih, karena ini ritual ibadah yang utama, kita harus bersuci dalam keadaan berwudu, pakai wangi-wangian, itu diantaranya. Dan juga memang tidak ada syarat mutlaknya, tapi salah satu adabnya ketika setelah menyembelih itu jangan sampai di goloknya itu atau pisaunya itu sampai dipeperin ke kulit hewannya, karena itu kurang adab. Terus juga usahakan golok ataupun pisaunya itu setajam-tajamnya pisau agar tidak menyiksa hewannya. Itu salah satunya yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, berarti dalam menyembelih hewan tersebut tetap pakai adab ya? Oh iya, tetap pakai adab. Beneran di sini biar sesuai tepat sasaran, di Nariah ini juga orang tua yang ingin berakikah dia bisa langsung potong. Insya Allah kami di sini berusaha untuk mengedukasi, bahkan yang utamanya ketika kita akikah untuk putra putri kita, memang afdoliyahnya itu orang tua sendiri yang menyembelihnya. Jadi ketika om sendiri menyembelih, ya alhamdulillah tadi. Jadi ya goloknya sudah kami siapkan, yang setajam-tajamnya atau pisaunya. Jadi alhamdulillah bersyukur om ya. Alhamdulillah. Jadi bisa pengalaman pertama sih itu. Alhamdulillah bersyukur ya. Ini kan bagian daripada perjalanan kita sungguh luar biasa. Ya om jadi punya pengalaman. Ini bagian daripada upaya johir batin orang tua terhadap anak gitu. Tapi bisa diwakilkan ya? Bisa. Tapi yang ini utamanya, afdolnya orang tua. Kalaupun tidak, sama ayahnya sendiri. Insya Allah nanti kami di sini dari Nariah Farm ya sama-sama kita belajar. Jadi kami pun bukannya berarti ini sudah mumpuni, tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama edukasi, dan juga ya keinginannya agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Amin. Oke, teman-teman, secara hukum syariah Islam kita sudah banyak tahu, dan Ustadz juga sudah mengedukasi tentang hukum-hukum dari akikah tersebut.
Jadi insya Allah kalau kita ke sini mau akikah, kita diedukasi, dan mereka juga sangat low profile orang-orang di sini. Baik, selanjutnya mungkin kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ustadz Arif ya. Ustadz Arif. Baik, sekarang kita sudah dihadirkan bersama dengan Bang Arif ya, karena beliau nggak mau dipanggil Ustadz, nggak apa-apa. Bang Arif biar lebih akrab aja nih. Ya. Jadi beliau adalah orang yang berkompeten juga, orang yang mengurus peternakan Naria Farm ini ya. Nah, tadi melanjutkan pertanyaan saya tadi nih, Bang. Siap. Apa sih keunggulan dari Naria Farming untuk akikah atau berkurban di sini? Ya, alhamdulillah, bismillah. Keunggulan di sini terutama kita sesuai moto kita, syar'i, amanah, dan berkualitas. Gimana syar'i itu? Syar'i itu kita potong hewan yang benar-benar memenuhi syarat, ya, gitu. Di Naria ini kita minimal akikah potong itu minimal itu bobot di 20 kg, yang sudah insya Allah kita sudah pastikan itu sudah benar-benar memenuhi syarat untuk si hewannya itu, gitu. Amanah ya, ketika pemotongan di sini kita yang sudah berakikah di sini semuanya kita akan berikan kepada si sohibul akikah. Jangankan daging ataupun tulang, kulitnya itu pun sudah milik si sohibul akikah. Makanya ketika ada kelebihan itu kita serahkan semua ke sohibul akikah. Berkualitas kita alhamdulillah hewan-hewan di sini terawat, terjaga dengan pengurusan yang sangat baik dari segi pakan, kandang, dan segala macamnya. Gitu. Kalau untuk grade-grade-nya sendiri ada nggak sih? Kita mulai, kalau kita betina itu mulai dari harga 1.800.000. Dari 1.800.000 itu dengan bobot hewan itu minimal 20 kilo sampai dengan 21 kilo. Ada naik lagi ke atas 2 juta dengan bobot 22 kilo sampai dengan 23 kilo dan seterusnya. Oh gitu. Berarti memang ada grade-nya ya. Ada. Dan minimalnya itu 20 kg minimal 20 kg. Syar'inya. Insya Allah. Ada beberapa macam sih yang bisa jadi pilihan untuk akikah di sini. Ada berapa macam jenis masakan gitu. Untuk olahan dagingnya itu kita tersedia sate, semur, rendang, dan juga teriyaki. Untuk olahan tulangannya itu kita tersedia gulai, sop, dan juga tongseng. Ya, jadi tinggal pilih ya. Tinggal dipilih. Gitu. Berapa jenis yang bisa dipilih? Satu. Ya, satu daging, olahan daging, dan satu olahan tulang. Oke, berarti olahan daging itu bisa di semur atau di sate. Betul. Olahan tulangnya bisa di sop atau di gulai. Ya. Mungkin saya bisa bertanya pada Ustadz, kadang kan kambing itu atau hewan yang kita sembelih itu hasilnya kadang suka bau perengusnya tuh ya, yang pekat banget. Itu supaya menghindari itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Oh, kalau dari segi pemotongan diusahakan kita harus tahu bagaimana ketika hewan itu sedang tarik napas atau sedang keluar napasnya. Jadi diupayakan ketika dia keluar napas, nah itu disembelih sekaligus daf'atan wahidatan, antara hulkumnya sama mari itu harus terputus sekali. Harus terputus satu kali. Jadi jangan sampai 2 kali. Ketika nanti 2 kali daf'ata ini ya lumu dafuhu, maka nanti haram sembelihannya. Jadi diupayakan, makanya tadi harus setajam-tajamnya pisau. Ini edukasi banget ya. Oke nih Ustadz, ada satu pertanyaan lagi. Untuk nasi boxnya sendiri ya, ini apakah sudah termaksud dari harga kambing atau domba atau masih ada harga lainnya lagi? Untuk itu kita harga 18 itu hanya untuk hewan domba dan masak. Kalau untuk nasi box ini terpisah. Kita mulai dari harga 13.000, 18.000 sampai dengan 22.000 dengan berbagai macam menunya. Gitu. Oh, jadi ada pilihan dan berbagai varian menu-menu ya. Betul. Dan setelah itu ada apa lagi ya? Isi dari nasi boxnya apaan aja tuh kalau boleh tahu? Dari 13.000 itu kita ada tersedia nasi, buah, alat makan, terus juga air mineral. Untuk 18.000-nya itu kita ada
tambahan menunya dari tadi yang disebutkan, ada tambahan menunya, kentang dicabein ataupun buncis. Oh iya. Oke. Mantap-mantap ya. Mantep-mantep. Tapi tadi aku udah room tour nih, jalan-jalan. Nah. Ini kambingnya sehat-sehat, sapinya sehat-sehat. Ini udah mantap banget buat kurban ya. Alhamdulillah. Buat akikah juga mantap banget. Tinggal request ya. Ya, siap. Untuk masalah apa? Untuk masalah sertifikatnya sendiri itu gimana, Ustaz? Oh, kita itu Bang Arif. sudah include, ada sertifikat. Kalau misalnya nasi blok itu ada kartu ucapannya juga gitu. Baik. Maria sendiri nih, lokasinya biar supaya teman-teman di luar pada tahu nih lokasi biar supaya datang ke sini itu di mana tuh? Lokasi kita ini di Jalan Amil Saun, Kapling Depkes, Kampung Baru, RT 2 RW 017, Kelurahan Pancoremas, Kecamatan Pancoremas, Kota Depok. Oke, nanti kita tulis alamat lengkapnya di deskripsi, terus lokasinya ya. Nah, nanti kalau misalnya orang mau menghubungi langsung nih, bisa langsung nomor teleponnya mungkin Untuk WA di 0812 90 60 4678. Ya. Untuk di IG-nya naria.farm. Oke, jadi jangan lupa untuk follow IG-nya juga. Kalau ingin tanya-tanya, bertanya juga gratis kan ya? Gratis. Bertanya-tanya bisa langsung telepon aja ke nomor WhatsApp-nya. Baik, mungkin ini udah lengkap banget ya informasi-informasi yang kita dapatkan dari Naria Farming ini. Jadi mungkin itu dulu. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut bisa kita lihat di komen-komen teman-teman ya. Iya. Oke, kalau gitu kita udahin nih ngobrol-ngobrolnya, edukasi yang sangat luar biasa. Jadi ini merupakan pengalaman pertama juga saya menyembelih ya kan, dan semoga berkah. Amin. Semoga jadi anak soleh. iya. Boleh doanya Pak Ustadz? Iya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang dijalankan, apa yang diniatkan nantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, lakal hamdu ya ma'bud ya karim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alha min jumlati ibadika sholihin wa la taj'alha min jumlati ibadika sholihin. Allahumma tawil umraha wa sifat taqwaha wa fsah lisanaha li qiraatil hadis wal Qur'an wa fi malaka bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul, amin. Jangan lupa untuk teman-teman like, komen, dan subscribe channel Freddy Praman. Dan terima kasih banyak Siap. Bang Arif, Sama-sama. Ustadz, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.